Sebenarnya di rumah kita itu apakah perlu MCB induk seperti ini? Jadi jika teman-teman yang belum tahu apa itu MCB induk, jadi MCB induk itu adalah percabangan MCB kayak gini ya. Jadi salah satu MCB itu fungsinya hanya untuk menjalankan satu buah alat elektronik. Contohnya di sini satu MCB ini untuk water heater, satu MCB ini juga untuk pompa air, dan MCB ini juga untuk kulkas, dan MCB ini juga untuk AC. Contohnya seperti itu. Dan di sini juga saya lupa, yaitu untuk instalasi lampu. Nah, yang jadi pertanyaannya, apakah perlu di rumah kita memakai seperti ini? MCB-nya dipisah-pisah kayak gini? Jawabannya terserah kita, teman-teman. Tapi kalau menurut saya itu, kita memakai MCB induk kayak gini itu biasanya untuk daya yang lumayan besar. Contohnya di sini untuk daya yang 7700 volt ampere. Yang MCB kWh-nya 35 ampere. Kalau dayanya seperti ini, saya rasa cocok sekali menggunakan MCB induk seperti ini. Karena apa? Karena tujuannya untuk memudahkan jika terjadi korsleting di instalasi rumah. Jadi semakin ketahuan nih yang korsletingnya di daerah mana. MCB induk ini jika MCB kWh-nya 35 ampere, maka MCB induknya rata-rata 10 ampere semuanya, biasanya kayak gitu. Tujuannya untuk apa? Tujuannya agar supaya si MCB kWh ini tidak akan trip jika terjadi korsleting di instalasi rumah. Jadi yang tripnya hanya MCB induk saja. Nah, sekarang yang memudahkannya itu untuk apa? Nah, di sini saya akan contohkan. Nah, contohnya di sini untuk instalasi rumahnya sudah bertegangan. Dan untuk elektroniknya di sini nyala semua nih teman-teman. Bisa dilihat ya. Di sini ada yang merah-merah yang berarti tegangannya sudah nyampe ke instalasi rumah. Nah, di sini saya contohkan ada salah satu di instalasi rumah yang terjadi korsleting seperti ini. Lihat. 321. Nah, di sini terjadi korsleting di pompa air. Saya contohkan kayak gitu ya. Nah, jadi yang korsletnya itu hanya di pompa air aja teman-teman. Yaitu yang MCB yang nomor 3 ini yang akan trip. MCB yang lain tidak akan trip. Sehingga ini dapat memudahkan kita untuk mendeteksi alat elektronik apa yang terjadi korslet kayak gitu. Kalau udah kayak gini, MCB-nya kan sudah trip, ya kita perbaikin saja di area pompa air. Tidak perlu repot-repot mematikan MCB kWh. Karena apa? Karena yang tripnya ya MCB yang nomor 3 ini saja. Kenapa MCB kWh ini tidak trip tadi? Karena ya untuk ampernya di bawah MCB kWh. Kayak gitu teman-teman. Saya contohkan yang lain nih, ada trip lagi. Contohnya ada short circuit di mana nih? Lihat. Nah, contohnya ada short circuit di water heater teman-teman. Entah itu ada yang arus bocor, LCB-nya trip, atau ada yang korslet di area water heaternya. Maka yang trip yaitu hanya MCB untuk water heater saja. Ya kita tinggal perbaiki saja di area water heater doang. Yang lainnya tidak perlu dimatikan teman-teman. Nah, itu jadi tujuan untuk MCB induk ya. Biasanya untuk yang daya-daya besar. Agar memudahkan jika terjadi korsleting di instalasi rumah tanpa harus mematikan seluruh instalasi rumah kita. Bagaimana jika yang berdaya rendah, contohnya yang 4,5 atau yang 900 atau yang 1300? Teman-teman cukup membagi dua grup saja seperti ini. Nah, jadi ada yang ke stop kontak saja dan ada yang ke lampu saja. Untuk ampernya sudah saya share juga ya videonya di video sebelumnya. Silahkan dicek-cek saja bagaimana cara menentukan ampere MCB group. Jadi itu teman-teman, apakah kita perlu menggunakan MCB induk? Ya saran saya, jika teman-teman dayanya besar, silahkan memakai MCB induk. Dan untuk yang berdaya rendah, silahkan menggunakan dua grup kayak gini saja, cukup teman-teman. Oke, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Ditunggu untuk video saya yang selanjutnya.